Desi Ola dengan NIM 250060315, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Institut Santi Buana. Pada kesempatan ini, saya membahas tentang pembelajaran IPS di sekolah dasar, meliputi kondisi pembelajaran saat ini, referensi materi dengan kehidupan nyata siswa, kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran, serta tantangan yang dihadapi di era digital. Selain itu, saya juga memberikan beberapa contoh nyata yang ada di sekitar lingkungan saya, agar pembahasan ini lebih mudah dipahami. Yang pertama, kondisi pembelajaran IPS saat ini. Menurut saya, kondisi pembelajaran IPS di sekolah dasar saat ini sudah mengalami perkembangan yang cukup baik, namun masih belum merata. Di beberapa sekolah, pembelajaran IPS sudah mulai menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis aktivitas siswa. Guru tidak hanya berfokus pada hafalan materi, tetapi juga mengajak siswa untuk memahami fenomena sosial di sekitar mereka. Namun, di sisi lain masih banyak pembelajaran IPS yang cenderung memotong dan berpusat pada guru. Siswa hanya diminta membaca buku dan menghafal tanpa benar-benar memahami makna dari materi tersebut. Akibatnya, siswa memang mampu menjawab soal, tapi belum tentu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat IPS sering dianggap sebagai pembelajaran yang membosankan. Selain itu, keterbatasan media pembelajaran dan kurangnya kreativitas guru juga menjadi kendala utama untuk pembelajaran IPS saat ini. Kedua, referensi materi IPS dengan kehidupan nyata. Materi IPS sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan nyata siswa karena membahas kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Sebagai contoh, di lingkungan sekarang, setiap pagi ada ibu-ibu yang berjualan sayur di pinggir jalan. Dari situ kita bisa melihat adanya kegiatan ekonomi, yaitu jual beli antara penjual dan pembeli. Selain itu, di lingkungan saya juga sering dilakukan kegiatan gotong royong, seperti membersihkan lingkungan bersama-sama. Hal ini menunjukkan adanya kegiatan kerjasama dalam masyarakat. Saya juga melihat adanya keberagaman suku dan agama di sekitar saya. Walaupun berbeda masyarakat, tetapi hidup rukun dan saling menghargai. Contoh lainnya adalah masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai. Hal ini berkaitan dengan materi IPS tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dari contoh-contoh tersebut, dapat kita sampaikan bahwa materi IPS sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun, jika tidak dikaitkan dengan pengalaman nyata, siswa akan kesulitan menghadapi materi tersebut. Ketiga, kemampuan guru dalam pembelajaran IPS. Kemampuan guru dalam perkembangan pembelajaran IPS saat ini cukup beragam. Ada guru yang sudah kreatif dan inovatif seperti menggunakan video, gambar, serta metode diskusi dan kerja kelompok. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Namun, masih ada juga guru yang hanya mengandalkan buku paket dan metode ceramah. Hal ini membuat siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain kurangnya pelatihan,
keterbatasan fasilitas, serta minimnya pemasaran teknologi. Oleh karena itu, guru perlu terus mengembangkan kemampuan agar dapat menciptakan pembelajaran lebih menarik dan efektif. Keempat, tantangan pembelajaran IPS di era digital. Di era digital saat ini, pembelajaran IPS menghadapi berbagai tantangan. Pertama, perkembangan teknologi yang saat ini cepat menuntun guru untuk terus belajar dan beradaptasi. Kedua, minat siswa belajar yang mulai berubah karena lebih tertarik pada gadget dibandingkan buku. Ketiga, banyaknya informasi di internet membuat siswa harus mampu menyaring informasi yang benar. Keempat, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai sehingga terjadi kesenjangan dalam pembelajaran. Namun, di balik tantangan tersebut, era digital juga memberikan peluang untuk membuat pembelajaran lebih menarik melalui penggunaan media digital. 5. Pentingnya IPS bagi siswa. Pembelajaran IPS memiliki peran penting dalam kehidupan siswa. Melalui IPS, siswa belajar berinteraksi dengan orang lain, menghargai perbedaan, serta memahami aturan dalam masyarakat. Jika hal ini dipahami sejak dini, siswa akan lebih mudah beradaptasi dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, IPS tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa. Keenam, pembentukan karakter melalui IPS juga berperan dalam membentuk karakter siswa seperti sikap tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, siswa diajak untuk menjaga kebersihan lingkungan dan saling membantu sesama. Dengan pembelajaran yang tepat, siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh, teknologi dalam pembelajaran IPS. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk membuat pembelajaran IPS lebih menarik. Guru dapat menggunakan video, gambar, dan internet sebagai media pembelajaran. Siswa juga dapat mencari informasi tambahan secara mandiri. Namun, penggunaan teknologi harus dilakukan secara bijak dan tidak menimbulkan dampak negatif. 8. Solusi untuk meningkatkan pembelajaran IPS. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS diperlukan beberapa solusi. Guru perlu lebih kreatif dalam mengajar. Sekolah perlu menyediakan fasilitas dan pemerintahan perlu memberikan pelatihan kepada guru. Dengan kerjasama semua pihak, pembelajaran IPS dapat menjadi lebih baik. Kesembilan, referensi pribadi. Jika saya referensikan, pembelajaran IPS yang paling mudah dipahami adalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Ketika materi dijelaskan dengan contoh nyata, saya lebih mudah mengerti dan mengingatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran IPS seharusnya tidak hanya berfokus pada teori. 10 penutup. Dari seluruh penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan siswa. Namun, diperlukan inovasi dan kreativitas agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna.
Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua sebagai calon ibu bapak guru. Sampai jumpa.